Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami yang beranggotakan Dwinova, Eka Wulandari, Katanka Pramudia, Afita Rizky, Ria Ananda, dan saya Rizal Arifin. Yang pertama, pengertian hak merek. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Baik, materi berikutnya adalah terkait dengan lingkup merek dan juga dasar hukumnya. Lingkup merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait dengan lingkup merek. Yang pertama adalah merek dagang dan juga yang kedua merek jasa. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini ditambahi yaitu merek yang dilindungi. Terdapat atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan juga suara hologram atau kombinasi dari 2 dimensi atau lebih unsur. Nah, ini digunakan untuk membedakan barang ataupun jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan juga jasa. Lalu terkait dengan dasar hukum, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimana dianggap terlalu kaku dan juga tidak kompleks tadinya. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini kemudian disesuaikan dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dan terakhir, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021. Mekanisme pendaftaran hak merek. Secara singkat, yang pertama itu pencairan merek. Pastikan merek tidak sama dengan merek lain. Yang kedua, pengajuan permohonan. Yang ketiga, pemeriksaan substantif. DJKI memeriksa permohonan untuk memastikan merek itu memenuhi syarat. Yang keempat, pengumuman. Jika permohonan diterima, merek akan diumumkan untuk memungkinkan pihak lain memprotes. Yang kelima, pendaftaran. Jika tidak ada protes atau protes ditolak, merek akan didaftarkan dan sertifikat hak merek diterbitkan. Jangka waktu perlindungan hak merek. Di Indonesia ini, merek yang sudah terdaftar dilindungi selama 10 tahun, dan pemiliknya bisa memperpanjang perlindungan ini setiap 10 tahun selama merek itu masih digunakan dan diperbarui. Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Non-use atau ketidakgunaan atau masa pencabutan. Sejak tanggal 30 Juli tahun 2024, Undang-Undang diubah lewat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 144/PUU/21/2023, sehingga merek yang terdaftar tetapi tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut dapat dicabut, bukan lagi 3 tahun seperti sebelumnya, dan keadaan force majeure, misalnya pada saat pandemi atau pada saat krisis ekonomi, bisa menjadi alasan untuk membebaskan pemilik merek dari resiko pencabutan. Selanjutnya ada pengalihan hak merek, adalah pemindahan kepemilikan merek dari satu pihak ke pihak lain melalui pewarisan, hibah, atau perjanjian. Agar sah dan mengikat pihak ketiga, pengalihan ini harus dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Tanpa pencatatan tersebut, pengalihan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak luar. Yang selanjutnya ada lisensi merek, yaitu izin pemilik merek kepada pihak lain untuk menggunakan merek pada barang atau jasa tertentu. Perjanjian lisensi ini wajib dicatat di DJKI agar nantinya berlaku terhadap pihak ketiga dan masa berlakunya tidak
boleh melebihi perlindungan merek, yaitu selama 10 tahun atau dapat diperpanjang. Lisensi memberikan keuntungan bagi pemilik untuk memperluas pemanfaatan merek dan nantinya bagi penerima untuk dapat digunakan secara sah. Kesimpulannya adalah, dalam hukum Indonesia, hak atas merek timbul setelah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemilik merek yang sah memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan mereknya, melarang pihak lain memakai tanpa izin, serta menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya perlindungan merek, tercipta kepastian hukum, keadilan, dan persaingan usaha yang sehat. Hak merek tidak hanya melindungi kepentingan pemiliknya, tetapi juga melindungi konsumen agar tidak tertipu oleh produk tiruan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.